Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Nurinaya dengan akhiran NIM 125. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian penyearah 3 fasa semi terkendali. Di sini saya akan membahas komponen utama yang digunakan beserta fungsinya dan bagaimana bentuk gelombang output berubah saat menggunakan beban resistif, resistif induktif, resistif kapasitif. Nah, langsung saja di sini untuk komponen-komponen yang digunakan yaitu ada 3-phase source. Ini digunakan untuk menyediakan tegangan AC 3 fasa sebagai input utama. Kemudian ada 3-phase 5-1 main Sherman digunakan untuk mengukur tegangan dan arus input dari sumber 3 fasa. Kemudian ada 6 thyristor. Di sini berfungsi sebagai saklar terkendali yang hanya menghantarkan saat diberi pulsa penyulut atau gate. Inilah yang memungkinkan kendali sudut penyalaan. Kemudian juga ada 6 pulse generator. Di sini digunakan untuk menghasilkan sinyal pulse untuk mengatur penyalaan masing-masing thyristor secara sinkron. Kemudian di sini juga ada beban R. Saya gunakan untuk menyimpan energi. Jadi arus dan tegangan berada dalam fase yang sama. Kemudian ada scope digunakan untuk menampilkan bentuk gelombang. Dan kemudian juga ada power GUI diperlukan dalam permodelan sistem tenaga dalam simulink untuk mensimulasikan sistem listrik secara kontinu. Kemudian ada blok RMS, blok min, dan blok max digunakan untuk menghitung nilai RMS, rata-rata, dan nilai puncak dari arus maupun tegangan output. Nah, kemudian di sini langsung saja saya simulasikan. Nah, di sini saya menggunakan pulse generator VREF 0. Nah, ini untuk nilai-nilai yang dihasilkan, nilai-nilai output yang dihasilkan, dan ini nilai input yang dihasilkan. Kemudian kita lihat bentuk gelombangnya. Nah, ini untuk bentuk gelombangnya bisa dilihat ketika VREF 0 ini gelombang output hampir seperti gelombang penuh, arusnya naik tajam karena tidak ada penahanan. Kemudian kita ganti untuk VREF nya langsung saja ke 10. Langsung saja kita simulasikan. Nah, ini untuk nilai input yang dihasilkan baik VRMS ataupun IRMS, dan ini nilai output yang dihasilkan baik arus maupun tegangan. Nah, di sini saya akan langsung saja untuk lihat gelombangnya. Nah, ini bentuk gelombang ketika VREF 10. Nah, gelombangnya hanya sebagian kecil gelombang yang dilewatkan SCR sehingga output terpotong tajam. Bentuk gelombangnya ini mulai menyempit. Nah, jadi kayak beban resistif ini tidak menyimpan energi. Jadi bisa arus dan tegangannya ini berada dalam
fase. Saat SCR menyala, arus langsung mengikuti tegangan input. Jadi bentuk gelombang arus dan bentuk tegangannya ini sama. Kemudian gelombang outputnya juga memiliki tepi yang tajam dan simetris sesuai dengan sudut penyalaan SCR. Di sini langsung naik tajam, kemudian menyempit seperti itu. Kemudian saya lanjut dengan beban RL. Nah, pada beban RL kali ini ininya sudah 0, jadi kita menggunakan Vref 0 terlebih dahulu, dan untuk komponennya juga sama, cuma di sini tinggal mengganti bebannya saja, yaitu resistif induktif. Dan ini nilai yang dihasilkan dari Vref 0. Ini nilai outputnya dan ini nilai inputnya. Kemudian langsung saja ke bentuk gelombangnya. Nah, ketika Vref 0 ini arus muncul sejak awal, tapi karena induktor ada pergeseran fasa dan arus tidak memiliki tegangan 0 seperti ini. Kemudian langsung diganti saja untuk Vref nya diganti 8 ya. Langsung kita run saja. Nah, ini nilai-nilai output yang dihasilkan ketika Vref diganti di 8. Dan ini nilai input yang dihasilkan ketika Vref 8. Nah, maka dari itu kita langsung melihat gelombangnya. Nah, untuk bentuk gelombangnya ini SCR menyala lebih lambat, tetapi induktor masih menjaga kelangsungan arus, membuat gelombang setiap terlihat cukup panjang dan tumpul meski tegangannya sempit. Nah, ini harusnya terlihat panjang tapi namun tumpul, dan ini langsung naik tajam, langsung menyempit bentuk gelombangnya. Nah, karena induktor ini bersifat menyimpan energi sebagai medan magnet dan menahan perubahan arus, dan arusnya menjadi tertunda terhadap tegangan. Bahkan setelah SCR mati, arus bisa tetap mengalir melalui dioda beban. Gelombang outputnya ini menjadi melebar dan tidak simetris. Ada bagian ekor arus yang tetap mengalir meskipun tegangan sudah 0. Kemudian saya lanjut untuk beban RC. Nah, ini untuk beban RC, dan Vref nya ini sudah menggunakan 0 sepertinya. Nah, sudah menggunakan 0. Jadi ini untuk nilai-nilai output yang dihasilkan ketika Vref 0, dan ini nilai input yang dihasilkan ketika Vref 0 pada beban RC. Kemudian kita langsung saja melihat bentuk gelombangnya. Nah, bentuk gelombangnya ini ketika Vref 0 lurus ya teman-teman. Jadi kayak kapasitor ini tidak terisi dari awal, dan tegangan output juga tidak naik, jadi kayak stabil di 0 terus seperti itu. Kemudian kita ganti Vref nya jadi 6.
ini ketika Vref 6 nilai outputnya menghasilkan seperti ini, dan untuk inputnya menghasilkan nilai seperti ini bisa dilihat. Kemudian langsung saja ke bentuk gelombangnya. Nah, untuk Vref 6 ini tegangan muncul lebih lambat, tapi kapasitor tetap menyimpan dan melepaskan muatan. Jadi gelombang tampak lebih halus tapi pendek. Untuk arusnya ini nilainya 0 ya, bentuk grafiknya. Nah, karena kapasitor ini bersifat menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik dan mengisi ulang selama siklus, tegangan output menjadi lebih stabil dan datar dan mengurangi riak atau ripple. Gelombangnya juga lebih halus mendekati tegangan DC murni. Nah, kesimpulannya, jenis beban mempengaruhi bagaimana arus dan tegangan bereaksi terhadap kontrol SCR. Yang kedua, semakin besar Vref, maka semakin kecil bagian gelombang yang dilewatkan ke output. Yang ketiga, efek penyimpanan energi oleh L atau C membuat arus atau tegangan tidak langsung mengikuti perubahan, menyebabkan perbedaan bentuk gelombang antar beban. Nah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.